Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 449, apa kebenarannya? Melihat Mawar turun, Han Bing, Tan Kai dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi melebarkan mata mereka. Wajah mereka sangat penuh ketidakpercayaan. Mereka tidak percaya bahwa pembunuh mesum yang jahat ini dengan mudah dibunuh oleh Lin Yu. Dia bahkan tidak menunjukkan kartu giok darahnya untuk pembunuhan. Dan yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa pedang yang dia tekan di perutnya pada saat-saat terakhir jelas mencari kematiannya sendiri. Melihat hal ini, Han Bing berjalan cepat ke arah Rose dan memeriksa lehernya. Melihat bahwa dia masih marah, Tan Kai segera bergegas ke samping dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Panggil ambulans." "Kapten, dia semua seperti ini, dia hanya bisa bertahan paling lama 2 atau 3 menit. Memanggil ambulans bukanlah ide yang bagus." Tan Kai berkata dengan beberapa keraguan, dan sejauh yang dia tahu, Kapten ingin menghancurkan mawar ini menjadi beberapa bagian. Mengapa tiba-tiba dia ingin menyelamatkannya dengan kasih sayang? Siapa yang bilang untuk menyelamatkannya? Han Bing berdiri dan menatap mawar yang sekarat di kakinya, dan berkata dengan dingin, "Orang seperti dia telah meninggal 1000 kali, 10.000 kali, itu lebih dari bersalah. Lalu kenapa kamu memintaku memanggil ambulans?" tanya Tan Kai bingung. "Tarik jenazahnya ke kamar mayat. Saya tidak ingin ada jenazah yang bau di departemen Mi." Han Bing berkata dengan dingin, "Dan orang seperti ini hanya akan mencoreng wilayah kita jika mereka pergi ke departemen Mi." "Iya." Tan Kai segera mengangguk, lalu berbalik dan berjalan ke samping untuk memanggil. Lin Yu tidak merasakan kelegaan sedikit pun saat ini. Hatinya seperti diisi dengan batu. Dia perlahan-lahan berjongkok ke tanah untuk mengambil kunci dan memutar dengan lembut. Dia menoleh dan melihat mawar yang tergeletak di tanah di sebelah matanya. Jantungnya berdebar-debar, memikirkan ekspresi sedih Rose sebelum kematiannya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung di dalam hatinya karena suatu alasan, dengan ilusi membunuh orang yang salah. "Tuan, berikan aku pedang." Bu Cheng telah mengambil kain sutra saat ini, dan berjalan mendekat dan berkata kepada Lin Yu. Lin Yu menyerahkan pedang kepadanya, melirik bukaan di bahu kanannya. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi berubah, seolah memikirkan sesuatu, lalu menoleh dan bertanya, "Kakak Bu, jika kamu melompat dari belakangku dengan pedang, ketika saya tidak sengaja mengelak dan ingin mengambil potongan Anda dengan bahu saya, apakah Anda akan melewatkan potongan ini?" "Tidak." Bu Cheng menatap pundak Lin Yu, mengerutkan kening, dan berkata dengan tegas, "Pisauku pasti akan menembus pundakmu dengan kuat." Kulit Lin Yu tiba-tiba menjadi pucat, hanya dalam asap ungu, dia mendengar suara mawar menyerang dari belakang, meskipun dia dapat menghindarinya sepenuhnya. Tetapi kemudian dia juga akan kehilangan kesempatan untuk membunuh mawar itu, jadi dia hanya menghindarinya. Setelah separuh tubuhnya, dia ingin mendapatkan pedang yang menembus perut Rose dengan harga cedera bahu kanannya. Dan semuanya persis seperti yang dia pikirkan. Dia memang berhasil menusuk pedang ke perut Rose. Yang mengejutkannya saat itu, pisau yang ditusuk Rose di pundaknya hanya menggores pakaiannya, tetapi tidak menyakitinya sama sekali. Dengan kecepatan dan skill Rose yang luar biasa, hal ini sama sekali tidak mungkin, karena itu menunjukkan bahwa Rose sangat penyayang. Dan memikirkan reaksi aneh Rose di awal, tubuh Lin Yu bergetar tiba-tiba. Dia sepertinya putus asa untuk mati. Dan ingin mati di tangan Lin Yu. Jika dia ingin bunuh diri karena kesalahannya, itu tidak masuk akal. Karena dia masih memiliki adik laki-laki yang cacat untuk diurus, dan untuk mencegah departemen Mi mengejarnya, dia secara khusus membunuh pekerja wanita pabrik dan agen departemen Mi untuk membuat sop. Jadi beberapa hari yang lalu, dia sangat ingin bertahan hidup,
tetapi sekarang mengapa dia begitu murah hati untuk mati tiba-tiba? Lin Yu tiba-tiba berbalik dan menatapnya, hatinya terkejut, lapisan keringat dingin pecah di punggungnya, dan pikiran berani muncul di benaknya, mungkin pembunuh mesum itu bukanlah dia sama sekali. Memikirkan hal ini, kepalanya berdengung, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sebuah sprint bergegas ke tubuh Rose, dan memeriksa napasnya dengan tangannya, melihat bahwa dia sangat marah, dia segera mengeluarkan beberapa jarum perak yang dia bawa dan akan dia menusuk perutnya. Han Bing menangkapnya dan berkata dengan heran, "Jia Rong, apa yang kamu lakukan? Aku harus menyelamatkannya, dia tidak bisa mati." Lin Yu berkata dengan tergesa-gesa, kejahatannya belum sepenuhnya dijelaskan. Memikirkannya sekarang, kita tidak dapat memastikan bahwa dia adalah pembunuh mesum. "Jia Rong, tiba-tiba kau terbang apa?" Han Bing mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, dia tidak menyangkal kejahatannya sekarang. "Ya, tapi apa kau tidak tahu?" Dia juga tidak mengakuinya. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, "Aku curiga sekarang dia sama sekali bukan pembunuh sesat." "Siapa dia?" Han Bing berkata dengan marah, "Apa aku sudah menunjukkan semua bukti sebelumnya? Kenapa kamu dibujuk oleh kata-kata manisnya sebelum dia meninggal? Buktimu tidak cukup." Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Dan apakah kamu tidak mendengarkan dia sekarang? Kakaknya tidak ada di tangannya. Jika seseorang akan mengirim kakaknya ke panti asuhan, maka pernahkah Anda berpikir bahwa seseorang mungkin telah menculik kakaknya dan mengancamnya? Oleh karena itu, semuanya harus diselamatkan sebelum dia dapat diklarifikasi." Begitu kata-kata itu jatuh, Lin Yu dengan cepat mengeluarkan jarum perak dan memasukkan 2 jarum ke luka di perut Rose, tetapi saat dia mengangkat 2 jarum terakhir, bagian belakang kepalanya tiba-tiba ditahan oleh benda yang kaku. Pemimpin tim Tan Kai terkejut saat melihat adegan ini di hadapannya, dan melihat bahwa Han Bing benar-benar menodongkan pistol ke kepala Lin Yu. "Lepaskan suamiku." Begitu suara Buceng jatuh, dia dengan cepat berlari ke sisi ini. "Berani-beraninya kau bergerak, aku akan segera membunuhnya." Han Bing meraung dengan suara dingin, seolah tak ada jejak emosi. Buceng berhenti tiba-tiba setelah mendengar kata-kata itu, memegang erat pedang di tangannya. Otot-otot di wajahnya melompat, menatap dingin ke arah Han Bing. "Dia Jia Rong He Mayor." Han Bing berkata dengan dingin, "Sebagai bos, saya perintahkan Anda untuk tidak merawatnya. Saya akan memperingatkan Anda dengan semangat 2 rekan yang sudah mati di langit untuk tidak merawatnya." Dia tahu bahwa ahli top seperti Rose adalah ancaman bagi kehidupan, bahkan jika mereka membawanya kembali ke Departemen Intelijen Militer dan menginterogasinya, dia mungkin masih melarikan diri selama periode ini. Dia tidak bisa menanggung kemungkinan ini, dan dia tidak bisa membawa pembunuh seperti itu ke Departemen Intelijen Militer dan membahayakan orang lain. Lin Yu tidak bisa menahan senyum ketika mendengar kata-katanya. Faktanya, dia bisa melihat pistol Han Bing dicabut dalam sekejap, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia tersenyum ringan dan berkata, "Kolonel Han, saya sekarang identitas genus memberitahu Anda bahwa saya memperlakukannya dengan jujur, dan sebagai 2 kolega dan rekan yang sudah mati, saya juga memberitahu Anda bahwa saya mencari kebenaran untuk mencegah pembunuh yang sebenarnya melarikan diri." Han Bing tidak bisa tidak berubah ketika dia mendengar ini hanya untuk mengatakan, jika Rose benar-benar bukan pembunuh mesum, bukankah pembunuh mesum ini akan lolos dari sekarang? "Sekarang aku masih akan mentraktirnya. Untuk menembak atau tidak, kamu bebas." Lin Yu berkata dengan samar, dan kemudian 2 jarum perak dengan cepat menembus luka di sekitar mawar, dan dia terus menyentuh jarum perak dengan jari-jarinya, mentransfer kekuatan spiritual di tubuhnya seperti tubuh mawar, membantu sementara dia menghentikan pendarahan, tetapi karena kehilangan banyak darah dan luka serius, Rose masih marah. Han Bing ragu-ragu sejenak, lalu perlahan-lahan menurunkan pistolnya,
dan perlahan berkata kepada Lin Yu, "Saya harap Anda benar kali ini." Lin Yu mengangguk, lalu bergegas ke Bu Cheng dan berkata, "Cepat, pergilah." "Ini baik." Bu Cheng setuju, dan meminta kunci dari Tan Kai, dan bergegas menuju tempat parkir. "Biarkan dia menggunakan ini." Han Bing tiba-tiba mengeluarkan tabung salep hemostatik dan pembentuk otot dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Lin Yu sangat gembira ketika melihatnya, dan buru-buru mengambil salep itu dan menempelkan semuanya ke luka Rose, tetapi itu masih tidak berpengaruh banyak. Rose hanya menghirup nafas dan mungkin mati kapan saja. Untungnya, dalam 10 menit berjalan, Lin Yu melaju dengan kecepatan tinggi. Lin Yu menyapa Han Bing, dan segera masuk ke mobil dengan mawar di pelukannya, dan berlari menuju rumah sakit. Han Bing melihat ke arah Lin Yu pergi dengan bingung, lalu melirik Yuan Xiang yang benar-benar mati di tanah, dan bertanya-tanya, jika mawar ini bukan pembunuh mesum, lalu mengapa dia membunuh Yuan Xiang? Tan Kai juga menggelengkan kepalanya dari samping, wajahnya penuh kebingungan. Setelah Lin Yu bergegas kembali ke Hui Sengtang dengan mawar, Ye Qingmei dan Jiang Yan sudah menunggu di pintu masuk aula medis, dan keduanya berdiri di pintu masuk dan melihat keluar dengan cemas. Karena Rose adalah seorang wanita, tidak nyaman bagi Li Zhensheng untuk merawatnya, jadi Lin Yu memanggil Ye Qingmei dan ingin dia datang dan membantu, tetapi dia tidak berharap Jiang Yan mengikutinya. "Jiarong, apa yang terjadi?" Melihat Lin Yu masih memegangi seorang wanita berlumuran darah setelah turun dari mobil, ekspresi Jiang Yan dan Ye Qingmei berubah pada saat yang sama dan buru-buru menyapa mereka. "Masuk ke dalam rumah, masuk dan bicarakan tentang itu." Ada sedikit tangisan bersemangat dalam suara Lin Yu, karena dia bisa merasakan tubuh Rose di pelukannya secara bertahap menjadi dingin, dan jejak sisa hidupnya perlahan hilang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.